Marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Nikmat Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita persembahkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika terbersit di dalam hati kita bahwa ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan kita yang fardu, baik salat kita, baik puasa kita, baik zakat kita dan seterusnya, tentunya kita akan mencari penambal. Tentunya kita akan mencari sesuatu yang bisa menutupi kekurangan dari amalan-amalan kita yang belum sempurna. Kita ingin menyempurnakan amalan kita yang terkurang. Kita ingin menyempurnakan amalan fardu kita yang masih kurang, masih jauh dari kata sebatas sempurna dari amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, salah satu yang akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan ini, kekurangan dari amal ibadah kita, adalah dengan puasa-puasa sunnah. Ramadan sudah melatih kita 30 hari lamanya untuk berpuasa. Maka yang terbaik adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau menyampaikan ahabbul a'mal ilallah, sebaik-baiknya ibadah atau yang paling Allah cintai dari amal ibadah yang kita lakukan, adwamuha, yang konsisten kita lakukan setelah kita melakukan amalan fardu, kita mencari ibadah yang lain, amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah inilah yang kita rutinkan, amalan sunnah inilah yang kita konsisten lakukan. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, Allah lebih cintai. Maka insya Allah salah satu yang bisa menutupi dari kekurangan daripada ibadah kita adalah dengan sunnah puasa, dengan puasa sunnah. Apa yang akan kita dapatkan dengan berpuasa sunnah? Yang paling pertama, bahwa dengan berpuasa sunnah, amalan fardu kita yang belum lengkap, amalan yang belum sempurna, bisa disempurnakan dengan puasa sunnah. Kemudian yang kedua yang akan kita dapatkan dari puasa sunnah adalah Allah akan mengangkat derajat seseorang yang melakukan puasa sunnah. Bahkan derajat ini dikatakan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Karena niat ibadah adalah at-taqarrubu ilallah. Termasuk puasa. Puasa tujuan utamanya adalah ibadah at-taqarrubu ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah. Maka orang yang melakukan puasa sunnah
dia masuk di golongan muqarrabin, orang-orang yang dekat, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang akan kita dapatkan nanti dari puasa sunnah kita, bahwasanya Allah akan mencintai orang yang melakukannya. Kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cintanya Allah sudah kita dapatkan. Di dalam hadis qudsi disampaikan bahwasanya jika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah, maka Allah yang pertama. Bagaimana Allah jika Allah sudah cinta kepada seseorang? Allah akan memberi petunjuk kepada mata yang dia pakai untuk melihat. Yang kedua, Allah akan memberi petunjuk pada pendengaran telinga yang dia pakai untuk mendengar. Yang ketiga, Allah akan memberi petunjuk kepada tangannya yang dia pakai untuk memegang. Yang keempat, Allah akan memberi petunjuk kepada kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Kalau keseluruhannya, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka yang kita lakukan adalah sesuatu yang Allah cintai. Semua yang kita lakukan akan berakhir dengan sesuatu yang Allah cintai. Dalam riwayat yang lain disampaikan bahwa ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka dia panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, hamba ini saya sudah mencintainya." Maka sampaikan penduduk langit bahwa kalian juga harus mencintai hamba ini karena Allah sudah mencintainya. Maka insya Allah lanjutkanlah kebiasaan kita, lanjutkanlah ibadah ini. Kita bisa memilih misalnya, lalu puasa-puasa apa saja yang sunnah. Terkenal, sudah masyhur puasa Senin dan Kamis. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan puasa Senin dan Kamis, menganjurkan puasa Senin dan Kamis? Tu'radul a'mal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya Rasulullah, tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis. Rasulullah melakukan ibadah puasa hari Senin dan Kamis dan menganjurkan kepada umatnya. Kenapa? Pada hari Senin dan Kamis tu'radul a'mal. Amal kita dihadapkan kepada Allah. Kapan? Hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu, sabda Rasulullah, saya suka kalau amalan saya dihadapkan kepada Allah wa ana shaim, sementara saya berpuasa. Kenapa? Nanti laporannya malaikat kepada Allah, ya Allah, hambamu si fulan yang saya hadapkan amalnya pada hari ini, pada hari Senin dan pada hari Kamis, dia sementara berpuasa di hari ini, ya Allah. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya jika kita diperhadapkan laporan amal kita kepada Allah di hari Senin dan Kamis. Tapi laporannya malaikat mengatakan, ya Allah, tahukah engkau bahwa sekarang hambamu yang saya hadapkan laporannya ini sementara menunaikan ibadah puasa. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Puasa yang sunnah yang kedua adalah yang sangat dekat nanti setelah Ramadan. Apa itu? Puasa sunnah Syawal. Berapa hari? 6 hari. Mau berturut-turut silahkan, tidak berturut-turut silahkan. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia mengikutkan 6 hari setelahnya di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, itulah puasa setahun lamanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan puasa setahun lamanya setelah Ramadan ini, maka lanjutkanlah 6 hari dengan puasa Syawal. Imam Nawawi ketika beliau ditanya, bagaimana matematikanya sehingga dikatakan qasiyamid dahri, seperti puasa yang setahun, padahal kita melakukannya, kalaupun nanti disempurnakan 30 hari berarti ditambah 6 hari 36 hari. Kalaupun Ramadan nantinya hanya 29 ditambah 6 hari, berarti hanya 35 hari. Apa jawaban Imam Nawawi radhiyallahu anhu? Kullul hasanah, setiap kebaikan itu dilipat gandakan asyarah, 10. Matematikanya seperti itu.
kullul hasanah, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, kana qasyanid dahri, itulah yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, berarti sama dengan orang yang berpuasa setahun lamanya. Jadi yang pertama puasa Senin dan Kamis, rutinkan, usahakan. Ustaz, saya belum bisa puasa Senin dan Kamis. Salah satunya, kalau bukan hari Senin, pilih hari Kamis. Kenapa? Hari itu Allah hadapkan amal kita. Bagaimana kalau seorang anak buah menghadapkan laporannya ke bos dan semua catatan amal laporannya baik? Bukankah akan diberi jempol? Bukankah akan diberi bonus? Yang kedua, puasa Syawal, sittam min Syawal, ikutkan puasa sunnah Syawal setelah Ramadan. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, rutinkan puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa di setiap hari setiap bulan, 3 hari di setiap bulan. 3 dikali 10 berapa Pak? 30, berarti sama dengan puasa sebulan. Kenapa Rasulullah puasa 3 hari di setiap bulan? Karena 3 hari ini ibarat puasanya, pahala yang kita dapatkan sama dengan 30 berpuasa, 30 hari. Kenapa? Seperti hitungannya tadi, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Siapa yang datangkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat sampai 10 kali lipat. Berarti 3 dikali 10 sama dengan 30. Tapi tidak berlaku di Ramadan. Jangan sampai ada anggapan, oh kalau begitu saya puasa 3 hari Ramadan, pertengahan, tengah, dan akhir 30 karena dikalikan 10. Ini tidak berlaku di Ramadan, hanya berlaku di puasa-puasa Ramadan secara keseluruhan. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan, yang sering Rasulullah ketika beliau ditanya, yang mana yang sering dilakukan oleh Rasulullah 3 hari ini, mengambil 3 hari di setiap bulan beliau berpuasa, ayyamul bid, hari putih. Mana hari putih? 13, 14, 15, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itulah yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di setiap bulan. Kalau sekiranya setiap bulan saja kita lakukan 3 puasa ini, maka hampir keseluruhan bulan kita lakukan 3 puasa di setiap bulannya. Kita berpuasa seolah-olah setahun lamanya. Kemudian yang berikutnya, apa saja puasa sunnah yang dianjurkan yang sekarang ini sudah sangat dekat insyaallah? 9 Arafah. Pada tanggal 9 Arafah, ketika orang yang menunaikan ibadah haji wukuf di padang Arafah, kita berpuasa. Kita yang tidak menunaikan wukuf, kita tidak yang menunaikan ibadah haji, maka dianjurkan kita berpuasa pada tanggal 9 Arafah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Siapa man sama, siapa yang berpuasa di 9 Arafah, di hari Arafah, apa yang akan kita dapatkan? Yukaffirus sanal madiyah, maka puasa pada tanggal 9 Arafah di hari Arafah itu yukaffirus sanal madiyah, membebaskan orang dari dosa-dosa kecilnya setahun yang lalu, wa yukaffiru ba'daha, dan setahun yang akan datang. Apakah kita ingin mensia-siakan ampunan Allah dari dosa-dosa kecil yang setahun yang lalu? Ampunan Allah dari dosa-dosa kecil kita setahun yang akan datang dengan 1 hari berpuasa pada tanggal 9 Arafah. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak puasa-puasa sunnah yang lain. Puasa Asyura, yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Asyura maka akan diampunkan dosa-dosa kecilnya setahun yang lalu. Puasa di bulan Sya'ban banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama puasa sunnah adalah puasa Daud. Mana yang dikatakan puasa Daud? Afdalus syam syamu Daud.
Sebaik-baiknya puasa sabda Rasulullah adalah puasanya Nabi Daud. Mana puasanya Nabi Daud? Hari ini beliau puasa, besok tidak puasa, besoknya puasa, besoknya tidak, atau selang-seling. Itulah yang terbaik dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus siyam, puasa yang paling baik adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Satu hari dia berbuka, satu hari berpuasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin menyimpulkan 3. Setelah mendengar yang mana, dan bahkan sebenarnya kita sudah melakukan puasa-puasa itu, tapi bisa saja ada di antara kita yang belum melakukan puasa itu. 3 hal yang saya ingin simpulkan. Dengan puasa sunnah kita akan mendapatkan 3. Yang pertama, puasa sunnah kita akan menyempurnakan atau menambal atau melengkapi kekurangan ibadah-ibadah fardu kita. Yang kedua, dengan puasa sunnah Allah akan mengangkat derajat kita menjadi al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Kemudian dengan puasa sunnah yang ketiga, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Jika Allah sudah cinta kepada kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya sudah diberi petunjuk oleh Allah. Berarti semua itu akan menjurus kepada kebaikan yang akan kita lakukan karena sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.